Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan. Ngeri banget nih kejadian 1998. Semoga nggak terjadi lagi deh. 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan Sampai presidennya mengundurkan diri loh. Di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai Tapa dan Jalan Ini mungkin Adi karena Suparman. masyarakatnya bersatu dengan Hingga satu sore, tujuan ya. aksi perusakan Indonesia dan banget sih. pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Wait. Mei 9. Kalau dipikir-pikir, Indonesia sudah melalui masa revolusi kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi liberal, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Bagus nih beritanya, teman-teman harus tahu. 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus. Hingga akhirnya If I'm in 1998, 11.30. I'll do like that too sih. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena Tapi, ditembak mati kalau akibat presidennya aksi turun, berarti wakil presiden tanpa naik dong. informasi. Pak B.J. Habibie. Internetnya lama. Hujan. Akhirnya kebuka juga websitenya. Ayo kok mati. Nah, ini perubahan besar B.J. Habibie saat memimpin Indonesia. Hah? Menghapus SI Habibie. Surat izin usaha penerbitan pers. Oh, sangat berani ya. Tanggal berapa nih? Besok ulangan matematika nggak sih? Wait, ya jadwal. Mana belum belajar? Belajar lewat video ulasan aja kali ya? Biar cepet. Aku, Dimas, akan menjelaskan jarak titik ke titik. Jarak ke titik itu, misal aku punya titik ya, garis dari sini, nggak kelihatan. Ini ke titik, terus satunya di atas. Nah, ini akan aku tarik tegak lurus. Nah, biasanya akan dijelaskan soal mencari jaraknya, cari jarak tegak lurusnya. Nah, biasanya tuh menggunakan cara Pitagoras. Misal ini persegi segitiga sama siku-siku. Nah, siku-siku, terus mencari. Bagaimana cara mencari Pitagorasnya? Rumusnya itu pi kuadrat tambah y kuadrat. Misal X-nya di sini, terus Y-nya di sini. Rumus Pitagorasnya itu X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, biasanya tuh gitu, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Terus contoh lagi, aku punya soal segitiga siku-siku nih, bisa di sini tuh. Terus soalnya 8 dan 2. Nah,
Nah, gimana cara mencari X-nya? X-nya tuh di sini, di namanya sisi miringnya. Mana cara mencari sisi miringnya? Dengan rumus yang tadi. Berarti X sama dengan 2 kuadrat 16, berarti 8 itu berapa kali berapa, hasilnya 8, berarti itu 2 kali 4, berarti itu bisa dijabarkan 2 kali 4. 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 itu kuadratnya berapa? Dipecahkan lagi berarti jadi 2 kuadrat 6. Nah, ini contoh soalnya yang tadi kita kerjain. Tadi aku udah nulis. Ini ada sebuah balok. Terus untuk mencari AG-nya itu tuh rumusnya AB kuadrat ditambah BC kuadrat dan ditambah CG kuadrat. Itu tuh berlangsung untuk mencari kayak gini ya. Kalau ada soal mencari AG-nya, rumusnya kayak gini. Karena kan AB itu tuh tegak lurus dengan BC. Ntar di sini ada siku-sikunya. Terus AC A ke C di bawah ini tegak lurus dengan CG. Ntar di sini ada siku-sikunya. AC tegak lurus dengan CG, berarti ntar sini AB tegak lurus dengan BC, siku-sikunya di sini. Nah, rumusnya kayak gini. Ntar tinggal 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144, 3 kuadrat 9, dan 4 kuadrat itu 16. Ditambah hasilnya 9 ditambah 16 hasilnya 25, dan 144 ditambah 25 hasilnya 169 maksudnya. 169 itu akar pangkat dari 13 gitu. Oh iya, doa malaikat Tuhan. Malam harinya, Indra melakukan hal yang biasa ia lakukan pada jam itu, yaitu menonton anime. Tapi malam ini sedikit berbeda. Ia membuka YouTube dan melihat bedah editorial MI. Bedah editorial MI ini tentang tokoh politik Jokowi Amin. Opini banyak, fakta juga banyak. Opini ke arah kepuasan dan ketidakpuasan dalam masalah
penugasan Jokowi, amin. Terus kalau faktanya apa ya tadi? Masuk sensus, masuk ke politik terendah dunia. Terus apa lagi tadi? Fakta merangkul lawan politik tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Ternyata di dalam bedah editorial gini banyak fakta dan opini yang dimasukin gitu ya, dalam seperti contoh teks editorial itu. Lihat hasil nilai dulu. Untung kemarin belajar kan dapat bagus. Ulasan artikel lagi. Apa nih? Coba lihat. Aku dapat artikel dari internet tahun 1998 itu ternyata ekspor dan impor secara keseluruhan masing-masing sebesar 4,48,8 miliar US dollar sampai 27,4 miliar, atau biasanya menurun masing-masing itu sebesar 8,7% dan pernah 34,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca perdagangan tahun 1998 mencapai surplus sebesar 21,4 miliar. Terus tadi tahun 1998, sekarang tahun 1999. Ekspor Indonesia adalah sebesar 3 miliar itu di tahun 1998. Ini berarti mengalami penurunan sebesar 23% dari bulan sebelumnya yang mencapai sebesar 3,9 miliar US dollar. Sementara total impor bulan Januari 1998 sebesar 1,8 miliar US dollar atau mengalami penurunan sebesar 28% dibandingkan bulan sebelumnya. Gitu.